Jika cinta datang dari hati, dan hanya cinta datang dari hati, cinta yang sejati, maka tidak akan ada penyesalan. Nyesal aku terima pesan. Nyesal aku menikah dengan dia. Amin. Tidak akan ada argumentasi antara satu dengan yang lain. Selain yang ada adalah saling mengampuni, saling menerima, saling mengerti satu dengan yang lain. Kalau pasanganmu berbuat salah, ya udahlah. Bisa mengerti kelemahan satu dengan yang lain. Bisa menerima kelemahan kekurangan satu dengan yang lain. Amin. Jika itu datang dari hati ke hati. Amin. Yes sir. Itulah sebabnya pesan inilah dari hati ke hati. Jadi Anda harus menangkap dari hati ke hati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan berjemaat, Anda tidak akan menjadi beku dan dingin dan acuh dan pasif. Amin. Baik jemaat terhadap gembala, baik gembala kepada jemaat, baik satu kepada yang lain. Sebab yang menyatukan Anda di sini dan kita adalah sebuah pesan. Pesan dari seorang nabi dari hatinya kepada hati umat. Sebab jika Anda kumpul di sini oleh karena Anda melihat sosok manusia karena pengajaran hebat, nggak ada yang lain lebih bagus di sini daripada yang lain, tiba waktunya Anda tidak akan lagi berada di sini. Amin. Tiba waktunya ketika mungkin saya lebih duluan pergi, Anda akan berontak. Anda akan berkecamuk, terjadi sebuah konflik di dalam jemaat ini. Ngerti yang saya maksud kan? Tapi jika itu datang dari hati ke hati. Amin. Glory Jesus. Haleluya. Kasih itu akan tetap menjadi yang utama dalam hati Anda. Dan itu akan tetap menjadi Tuhan Anda. Amin. Itulah kasih Kristus. Jika engkau saling mengasihi, maka dunia tahu bahwa kamu adalah muridku. Simple kan? Sederhana ayat itu? Sangat sederhana. Jika engkau saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Mungkinkah kasih beku? Mungkinkah kasih dingin? Bisa. 2 Timotius 3. Ciri-ciri manusia akhir zaman Laodikia. Kasihnya dingin dan beku. Amin. Tapi kita hidup di masa penuaian. Amin. Dan kemarin saya ditelepon oleh seorang minister. Ini harus, kebekuan ini harus tidak ada lagi. Amin brother, kita butuh musim panas penuaian. Amin brother. Ya. Haleluya. Untuk pertama kalinya bertelepon setelah sepanjang lamanya tidak bertelepon. Amin. Jadi Anda bisa melihat, ini pesan adalah dari hati ke hati. Dan jika hati ke hati, itulah strong diamond. Tahu diamond kan, sister-sister tahu diamond. Berlian. Intan gitu. Oh, sangat berharga. Sehingga Anda akan bisa berkata, tanpa kamu brother, tanpa kamu sister, aku nggak lengkap. Amen. Kalau kamu nggak diangkat, aku pun nggak diangkat. Mari bergandengan tangan. Masuk ke pengangkatan yang sama. Mari kita saling bahu-membahu. Tolong-menolong. Amen. Yesaya 58 berkata apa? Kamu disebut sebagai penutup celah. Amen. Kamu adalah penutup celah. The repairer of the bridge. Tembok Yerusalem penuh dengan celah. Dan Israel dibawa pulang setelah 70 tahun pembuangan di Babel. Adalah untuk menutup semua celah. Anda datang dari Babel yang sama itu zaman gereja Anda, denominasi, adalah untuk menutup celah tembok Yerusalem. Haleluya! Sehingga Yerusalem tidak lagi tembok yang retak, tapi tembok yang strong dan kuat yang menyatu dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Haleluya! Glory Jesus. Anda menyatu satu dengan yang lain di dalam keakraban, kehangatan kasih Kristus yang sudah menyelamatkan dan membebaskan, melepaskan Anda dari dosa-dosa. Haleluya! Sehingga Anda disebut sebagai
penutup celah, bukan pembuat celah. Terdiamlah sekarang. Amen. Adalah penutup celah, bukan pembuat celah. Apa prakteknya, brother? Aplikasinya, Paulus berkata, jangan beri kesempatan pada iblis. Amin. Jangan ada keretakan antara satu dengan yang lain. Di LPT saya pernah memberikan ilustrasi itu. Brazil. Jangan takut. Ya? Nggak usah. Kalau saya berdiri bersama dengan saudaraku seperti ini, maka Anda akan melihat celah. Tapi setelah Anda dikeluarkan dari Babel, dibawa pulang ke Yerusalem, tugas Anda adalah menutup celah. Amin. Anda membuat celah. Si perdamaian itu, ini orang, iya ya. Anda mendengar isu, Anda mendengar rumor, Anda mendengar kata orang, Anda mendengar perasaan Anda. Stop semua kata-kata nonsen, omong kosong. Dengarkan suara Tuhan. Amin. Strong pondasi Anda di Wahyu 1, 2, dan 3, Anda akan terus naik ke pasal yang berikutnya. Karena pasal yang berikutnya adalah batu utama turun. Jadi jika Anda tidak strong, kuat di pondasi, bagaimana Anda akan naik ke atas? Jadi, dengarkan suara Tuhan, maka Anda akan menutup celah. Dia saudaraku ini. Apapun kekurangan dia saudaraku. Dia nggak naik, saya pun nggak naik. Oke, God bless you. Amin. Yes, sir.